Malam, Bu Hasna. Ini kenapa menang-menang baik nih? Belum dimulai apa, Bu? Atau gimana? Belum Pak, nunggu yang lain Pak. Oh, kurang siapa, Bu? Apa Pak? Kurang siapa? Salsa, Dinda, Andrian ya? Iya, Oke, oke. Izin ya, Bu ya. Nongkrong dulu di sini. Hehe. iya Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Walah, iki rek, Bang Soleh.
Assalamualaikum Bu, selamat malam. Selamat malam. Ini bisa langsung dimulai atau gimana ya Bu? Ini masih ada yang Selamat belum. malam, Bu Asna. Ya, malam. Salsa sama Vicky yang belum ya. Ya, Muhammad Wahyu juga. ya mungkin nanti mereka bisa nyusul sih biasanya seperti itu Bu. Oh, baik. Pak Ihsan, izin izin dulu ya, Pak. Halo, Pak Ihsan. Monggo Bu, mulai aja. Saya cuma ngeliatin aja kok Bu. Hehe. Dipantau, guys. Tolong fokus kepada kontekstualnya ya. Baiklah, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan sistem penunjang keputusan pertemuan kedua. Alhamdulillah, Bu. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang konsep dasar sistem penunjang keputusan, jenis-jenis DSS berdasarkan penggunaan dan fungsinya, cara kerja sistem penunjang keputusan, manfaat sistem penunjang keputusan, perkembangan sistem penunjang keputusan, dan tantangan dan permasalahan dalam implementasi DSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem penunjang keputusan. Konsep dasar sistem penunjang keputusan menurut David DePauw, seorang ahli dalam bidang DSS, terdiri dari keputusan, sistem, penunjang interaktif berbasis data, analisis, dan pengambilan keputusan semi-struktur. Yang pertama itu konsep dasar tentang keputusan. Keputusan adalah inti dari DSS. Keputusan ini mengacu pada proses pemilihan satu tindakan atau opsi dari berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan dapat berkisar dari yang sederhana hingga yang kompleks dan strategis dalam konteks organisasi. Yang kedua itu ada sistem. Dalam konteks DSS, sistem merujuk pada kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan. Sistem ini memungkinkan pengguna seperti manajer atau analis untuk mengakses, menganalisis, dan memanipulasi informasi yang relevan. Yang ketiga ada penunjang. Kata penunjang menekankan bahwa DSS dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan manusia. Penunjang ini merupakan alat atau platform yang membantu manusia dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang relevan, alat analisis, dan lingkungan yang interaktif. Yang keempat, interaktif. DSS biasanya interaktif yang berarti pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara langsung. Mereka dapat mengajukan pertanyaan,
mengakses berbagai jenis data, dan melihat hasil analisis untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Yang kelima itu berbasis data. DSS berfokus pada data. DSS mengintegrasikan berbagai sumber data untuk memberikan gambaran yang komprehensif atau menyeluruh kepada pengguna. Data ini dapat berupa data historis, data saat ini, dan dalam beberapa kasus ada data masa depan yang telah diproyeksikan atau data prediksi. Yang keenam itu ada analisis. DSS menyediakan alat dan teknik analisis yang dapat membantu pengguna dalam menggali wawasan dari data. Ini termasuk metode seperti analisis statistik, analisis kuantitatif, dan pemodelan. Yang ketujuh itu pengambilan keputusan semi-struktur. DSS paling cocok untuk pengambilan keputusan semi-struktur, di mana masalahnya tidak sepenuhnya terstruktur seperti dalam pengambilan keputusan yang rutin, tetapi juga tidak terlalu tak struktur seperti dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, jenis-jenis decision super system berdasarkan penggunaan dan fungsinya. Sistem penunjang keputusan adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau proses bisnis. Berdasarkan penggunaannya atau fungsinya, DSS dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama itu sistem penunjang keputusan berbasis model. Adapun fungsinya ialah memanfaatkan model matematis atau statistik untuk menghasilkan rekomendasi atau prediksi. Model ini dapat berupa model peramalan, model optimasi, dan model simulasi. Adapun penggunaannya sering dalam perencanaan bisnis, peramalan penjualan, perencanaan produksi, dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua itu ada jenis sistem penunjang keputusan berbasis data. Fungsinya lebih fokus pada analisis data historis dan saat ini untuk mengidentifikasi tren, pola, dan informasi penting yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Adapun penggunaannya ialah dalam analisis bisnis, pemodelan pelanggan, analisis keuangan, dan pemantauan kinerja operasional. Yang ketiga ada sistem penunjang keputusan berbasis aturan. Fungsinya ialah menggunakan aturan atau logika untuk menghasilkan rekomendasi atau keputusan ahli dalam bidang tertentu. Ini samakan dalam bidang medis, kepatuhan hukum, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan perusahaan. Yang keempat, sistem penunjang keputusan berbasis pengetahuan. Fungsinya ialah menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dari para ahli atau sumber pengetahuan manusia untuk memberikan rekomendasi atau solusi. Penggunanya ini berguna dalam bidang konsultasi, perencanaan proyek kompleks, dan pengambilan keputusan yang melibatkan aspek-aspek yang sulit diukur. Yang kelima, sistem penunjang keputusan berbasis geografis. DS ini menggunakan data spasial dan geografis untuk membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lokasi atau geografi. Penggunaannya dalam perencanaan tata kota, manajemen sumber daya, pemantauan lingkungan, dan analisis lokal bisnis. Yang keenam, ada sistem penunjang keputusan berbasis kolaborasi. Fungsinya ialah dirancang untuk memfasilitasi kerjasama antara pengguna yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaannya sering digunakan dalam proyek kolaboratif, diskusi online, dan pengambilan keputusan. Setiap jenis DSS memiliki karakteristik dan keunggulan sendiri, dan pemilihan jenis yang sesuai tergantung pada kebutuhan, sumber daya, tujuan organisasi, atau individu yang menggunakannya. Dalam banyak aspek, organisasi dapat menggunakan kombinasi dari jenis DSS ini untuk mendukung berbagai aspek pengambilan keputusan mereka. Dari jenis-jenis ini, ada yang mau ditanyakan terkait jenis-jenis DSS berdasarkan penggunaan dan fungsinya? Sementara lanjut, Bu.
Baik. Selanjutnya, cara kerja sistem penunjang keputusan. Cara kerjanya yang pertama itu pengumpulan data. DSS mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Data ini dapat berupa data historis, data saat ini, atau data yang akan diprediksi. Yang kedua, pengolahan data. Setelah data terkumpul, DSS mengolahnya dengan berbagai metode, termasuk pemrosesan statistik, analisis data, dan teknik lainnya. Pengolahan data ini bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, penyimpanan data. Data yang telah diolah dapat disimpan dalam database atau sistem penyimpanan lainnya untuk akses yang mudah di masa depan. Yang keempat, model dan analisis. DSS dapat menggunakan model matematis, statistik, atau algoritma lainnya untuk menganalisis data. Ini dapat mencakup peramalan, optimasi, analisis sensitivitas, atau bahkan simulasi. Yang kelima, antarmuka pengguna. DSS memiliki antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Antarmuka ini dapat berupa aplikasi berbasis web, perangkat lunak desktop, atau bahkan perintah suara. Yang keenam, pengguna memasukkan kriteria. Pengguna memasukkan kriteria atau parameter yang relevan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, dalam DSS untuk perencanaan bisnis, pengguna dapat memasukkan target penjualan atau anggaran yang tersedia. Mungkin Muhammad Soleh bisa menjelaskan terkait pengumpulan data yang ada hubungannya dengan tugas minggu lalu. Tugas minggu lalu, Bu. Ya, Sebentar, Bu ya. Gimana, Bu? Itu kan ada identifikasi masalahnya ya. Iya, betul, Bu. Data yang digunakan juga. Baik, sebentar, Bu. Tadi datanya aja, Bu ya. Ya, halo. Tes, tes. Ya, datanya penyimpanan yang digunakan juga. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan menerangkan metode pengumpulan data dari hasil tugas yang kemarin. Eh, itu data yang kita perlukan adalah mengidentifikasi dari semua penjualan baik itu showroom ataupun
dealer-dealer motor ya Bu ya. Terkait kualitas, performa konsumsi bahan bakar dan tipe-tipe mesin serta faktor yang relevan Bu. Kalau pengolahan datanya menggunakan metode apa? Pengolahan datanya kita menggunakan metode AHP Bu. Karena Untuk penyimpanan data, penyimpanan datanya kita juga menggunakan apa ini ya Bu ya? Untuk penyimpanan data kita menggunakan sistem AHP juga sih Bu ini Bu. sistem yang dibangunnya menggunakan bahasa pemrograman apa? Sebentar Bu. Kita bisa menggunakan apa namanya aplikasi desktop atau web atau aplikasi mobile seperti tergantung pada kebutuhan atau aksesibilitas yang kita gunakan sih Bu sebenarnya Bu. Yang jelas masih menggunakan perangkat lunak. Penyimpanan datanya, Penyimpanan database yang digunakan, database yang kita gunakan itu menggunakan sistem yang berbasis web aja sih Bu. apa itu MySQL ya? Yang di contoh kasus yang Ya, kamu, ya MySQL. lebih ininya ke MySQL juga Bu. Ah, Baik, terima kasih Om Soleh. Selanjutnya lanjut ke cara kerja sistem penunjang keputusan yang ketujuh. Yang ketujuh itu pengolahan permintaan. DSS mengolah input pengguna dengan model atau analisis yang sesuai. Hasilnya dapat berupa rekomendasi, alternatif keputusan, atau informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan. Yang kedelapan, visualisasi data. DSS sering menggunakan grafik, tabel, dan visualisasi data lainnya untuk membantu pengguna memahami informasi dengan lebih baik. Yang kesembilan, pengambilan keputusan. Pengguna menggunakan informasi yang disediakan oleh DSS untuk membuat keputusan yang lebih baik. DSS dapat membantu pengguna mengevaluasi konsekuensi dari berbagai pilihan. Yang ke-10, monitoring dan evaluasi. Setelah keputusan diambil, DSS dapat digunakan untuk memantau implementasi keputusan dan hasilnya. Jika perlu, pengguna dapat melakukan penyesuaian atau perubahan keputusan. Yang ke-11 ada pelaporan. DSS dapat menghasilkan laporan berdasarkan data dan hasil analisis untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan. Yang ke-12 itu ada iterasi, di mana proses ini dapat berulang tergantung pada perubahan dalam lingkungan atau situasi bisnis. Pengambilan keputusan adalah proses yang berkelanjutan, dan DSS dapat membantu dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang baru. Selanjutnya, manfaat sistem penunjang keputusan. Adapun manfaatnya, yang pertama itu
pengambilan keputusan yang lebih baik. DSS membantu pengguna dalam menganalisis data dan informasi dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tepat. Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, DSS dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Yang ketiga, pemantauan kinerja. DSS dapat digunakan untuk memantau kinerja organisasi atau proses bisnis secara berkala, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dengan lebih cepat. Yang keempat, penghematan waktu dan biaya. DSS dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam proses pengambilan keputusan karena tidak perlu melakukan analisis manual yang rumit. Yang kelima, pengelolaan risiko yang lebih baik. Dengan analisis data yang mendalam, DSS dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif. Yang keenam, perencanaan yang lebih baik. DSS dapat digunakan dalam perencanaan bisnis, peramalan, dan pengembangan strategi untuk masa depan. Yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi. Beberapa DSS memiliki fitur kolaborasi yang memungkinkan tim bekerja bersama dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, peningkatan transparansi. Dengan akses yang lebih mudah ke data maupun ke informasi, organisasi dapat meningkatkan tingkat transparansi dalam operasinya. Yang kesembilan, peningkatan daya saing. Dengan penggunaan DSS yang efektif, organisasi dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan menjadi lebih kompetitif. Yang ke-10, mengurangi ketidakpastian. DSS dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan prediksi yang lebih baik. Terkait manfaat sistem penunjang keputusan, apa ada yang mau ditanyakan? Mungkin pertanyaan seputar cara kerjanya. Iya Bu, mohon maaf Bu. Bu, Ya, sudah mau ditanyakan? kalau sistem DSS ini menggunakan apa ya Bu biasanya Bu? Dalam metode pengumpulan datanya. Metode pengumpulan datanya. Ya kan tadi kan mungkin apa MySQL atau Hmm, lewat yang lainnya atau apa gitu Bu. bisa menggunakan SPSS. Untuk yang statistiknya bisa menggunakan SPSS untuk pengumpulan data. Baik Bu. Tapi bisa menggunakan MySQL juga kan Bu? Ya, bisa. Lanjut ke perkembangan sistem penunjang keputusan. Perkembangan SPK telah mengalami evolusi yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Berikut gambaran perkembangannya dari masa ke masa. Yang pertama itu era awal tahun 1960-an sampai 1970-an.
DSS pertama kali muncul pada era ini, awalnya berbasis mainframe dan digunakan dalam aplikasi militer dan bisnis. Sistem ini fokus pada penyediaan data dan laporan untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, era kepemeresan data pada tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Perkembangan teknologi komputer dan database memungkinkan DSS untuk mengolah data lebih efisien. Penerapan model analisis untuk membantu pengambilan keputusan semakin umum dan penekanannya pada pengembangan sistem berbasis komputer pribadi. Yang ketiga, era sistem berbasis web, yaitu akhir tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Internet dan teknologi berbasis web memungkinkan akses DSS dari jarak jauh dan kemunculan aplikasi web berbasis DSS yang lebih interaktif. Yang keempat, ada era analitik lanjutan, tahun 2010-an hingga sekarang. Perkembangan besar dalam analitik data, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. DSS menggunakan teknik-teknik ini untuk menganalisis data besar atau big data secara cepat dan akurat. Peningkatan dalam visualisasi data untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih intuitif. Yang kelima itu ada era mobile DSS. Peningkatan penggunaan perangkat mobile dalam pengambilan keputusan. Aplikasi DSS yang dapat diakses melalui ponsel pintar dan tablet. Yang keenam ada era cloud computing. Pada tahun 2010 sampai sekarang. Kemunculan komputasi awan memungkinkan menyimpan data yang besar dan akses lebih fleksibel ke DSS. Penggunaan cloud DSS memudahkan kolaborasi tim yang tersebar secara geografis. Yang ketujuh itu ada era kecerdasan buatan pada tahun 2020-an sampai sekarang. Integrasi teknologi AI dengan DSS untuk memberikan rekomendasi keputusan yang lebih cerdas. Penggunaan chatbot dan asisten virtual untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedelapan, era pengolahan bahasa alami atau natural language processing pada tahun 2020-an sampai dengan sekarang. Peningkatan kemampuan DSS untuk memahami dan berinteraksi melalui bahasa alami manusia. Memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dalam bentuk teks atau tulisan. Terkait perkembangan sistem informasi, ada mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke tantangan dan permasalahan dalam implementasi DSS. David J. Powerk adalah seorang ahli dalam bidang sistem penunjang keputusan yang telah mengidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan yang terkait dengan implementasi sistem penunjang keputusan. Beberapa tantangan utamanya ialah yang pertama itu kompleksitas bisnis. Organisasi modern seringkali memiliki struktur bisnis yang kompleks, dengan banyak unit bisnis dan cabang yang berbeda. Implementasi DSS harus mampu mengatasi kompleksitas ini dan menyediakan dukungan keputusan yang sesuai. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis selalu berubah, termasuk perubahan dalam pasar, persaingan,
peraturan, dan teknologi. DSS harus dapat beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan efektif dalam mendukung keputusan. Yang ketiga, data yang tidak tersedia atau tidak akurat. Seringkali, data yang diperlukan untuk membuat keputusan tidak tersedia atau tidak akurat. Ini dapat mengganggu kemampuan DSS untuk memberikan informasi yang berguna dan akurat. Yang ke Yang keempat, integrasi sistem. Organisasi menggunakan berbagai sistem perangkat lunak yang berbeda untuk berbagai fungsi. Integrasi DSS dengan sistem yang ada bisa menjadi tantangan, terutama jika data harus diambil dari berbagai sumber yang berbeda. Yang kelima itu keterbatasan teknologi. Dalam beberapa kasus, teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan DSS mungkin ketinggalan zaman atau tidak cukup kuat untuk menangani permintaan yang kompleks. Hal ini dapat membatasi fungsionalitas DSS. Yang keenam, manajemen perubahan. Mengenalkan DSS dalam organisasi bisa memerlukan perubahan budaya dan proses yang signifikan. Manajemen perubahan yang efektif diperlukan agar staf dapat mengadopsi DSS dengan baik. Yang ketujuh, ada keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data sangat penting. Jadi, DSS harus dirancang untuk melindungi data yang sensitif dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki izin yang dapat mengaksesnya. Yang kedelapan, ada implementasi. Implementasi DSS bisa memerlukan investasi besar dalam hal perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, dan dukungan. Jadi, organisasi perlu mempertimbangkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan. Yang kesembilan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. DSS harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna akhir. Salah penyesuaian dengan kebutuhan pengguna dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakberhasilan implementasi. Yang ke-10 ada pengukuran kinerja. Mengukur sejauh mana DSS berhasil dalam mendukung pengambilan keputusan adalah tantangan tersendiri. Perusahaan perlu mengembangkan metrik yang relevan dan mengukur kinerja DSS secara berkala. Terkait tantangan dan permasalahan dalam implementasinya, ada mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ini cukup jelas semuanya. Ada yang mau ditanyakan?
Cukup, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin lanjut ke tugas kedua ya. Ini tugas keduanya, yaitu cari studi kasus tentang SPK, kemudian identifikasi konsep dasar sistem penunjang keputusannya, jenis DSS yang digunakan, lalu cara kerjanya, manfaat, perkembangan sistem penunjang keputusan. Perkembangan ini dalam studi kasus itu yang digunakan yang mana begitu? Identifikasi pemakaian SPK-nya yang di mana? Baik, Bu. Ini ya dikirim via email dalam format PDF atau Word. Dikumpulnya kapan, Bu? Deadline-nya Senin depan jam 10 malam. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Untuk tugasnya, apakah jelas instruksi yang saya berikan? Sudah Ada yang mau jelas, Bu. ditanyakan? Ini yang terkait cara kerja sistem penunjang keputusan itu diterangin secara rinci ya, Bu. Iya. Dijelaskan gitu, Bu. Mm-mm. Jelaskan ini pengumpulan datanya pakai apa, pengolahan datanya juga, penyimpanan, model Ya, analisisnya, tentang muka penggunanya apa yang digunakan. File materinya sudah saya kirim lewat chat ya. baik, Bu.
Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Cukup, mungkin pertemuan kedua ini saya akhiri ya. Lanjut minggu depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jita paling. Baiklah, mungkin demikian pertemuan kedua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Asna. Terima kasih, Bu.